Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nando Yanwansa, dosen Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Teknik 1. Mata kuliah Matematika Teknik 1 pada Teknik Elektro merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah ini membahas tentang materi yang penting dan wajib dipelajari pada Teknik Elektro. Di sini mahasiswa akan mempelajari hitungan matematika yang membantu mahasiswa untuk memahami rumus-rumus hitungan pada tingkat selanjutnya. Secara garis besar, kajian mata kuliah ini mencakup tentang memahami sistem bilangan dan logaritma, matrik, bilangan kompleks, vektor, turunan, dan integral. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius jujur dan sabar, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip matematika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keelektronikaan. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara luring, adapun metode pembelajaran menggunakan metode kooperatif dan metode ekspositori. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, diskusi dan presentasi 25%, partisipasi aktif dalam kelas 10%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya, sehat. Ada yang puasanya belum? Belum ya? Oke, hari ini kita akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan yang namanya bilangan kompleks. Kemarin kita sudah belajar tentang matriks. Ya, hari ini kita lanjut akan tentang bilangan kompleks. Ada yang sudah tahu apa itu bilangan kompleks? Belum ya, ya wes, gak apa-apa. Nah, oke, saya buka PPT-nya. Nah, bilangan kompleks, apakah itu bilangan kompleks? Nah, ini ya. Bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan nyata real dengan bilangan imajiner. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu bilangan itu ada bilangan apa aja? Bilangan bulat. Iya, ada bilangan bulat, pecahan, ya kan, cacah, dan seterusnya ya. Nah, di sini kan bisa terlihat, di sini sudah bisa dilihat ya, ada bilangan apa ini? Bulat, terus bilangan asli, lanjut lagi bilangan cacah ya, bulat negatif, bulat, terus bilangan pecahan, masuk lagi ke rasional, irasional ya. Selanjutnya ada bilangan real. Nah, bilangan real ini lawannya ada bilangan imajiner. Nah, ini selanjutnya yang paling atas ini ada bilangan kompleks. Jadi bilangan yang semestanya semua bilangan itu bilangan kompleks ya. Nah, selanjutnya, apakah itu bilangan imajiner? Ini ya, bilangan imajiner merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif ya. Bisa enggak kalian mencari akar 5, akar 7, akar 13? Nah, bisa ya kan, karena di sini dikatakan bilangan imajiner. Nah, definisinya didapat ini. I sama dengan akar min 1, di mana I kuadrat sama dengan min 1, sehingga kalau kalian mendapatkan akar min 5 dapat ditulis akar min 1 dikali akar 5, sehingga bisa ditulis I kali akar 5. Seperti itu ya, ini bilangan imajinernya. Nah, bilangan kompleks sendiri apa? Ini bilangan kompleks
sebuah bilangan kompleks Z dinotasikan sebagai pasangan bilangan real XY dan kita tuliskan sebagai Z sama dengan XY. Nah, nilai X adalah bilangan real dari Z, Y adalah bilangan imajiner Z. Nah, dan dinotasikan X-nya itu REZ, Y-nya IMZ ya, imajiner, yang ini real ya itu. Nah, bentuk lain bilangan kompleks ya, bentuk lainnya yang pertama ada satu bentuk Z sama dengan X plus IY. Selain dituliskan dalam bentuk pasangan bilangan kompleks Z juga dituliskan dalam bentuk Z sama dengan X plus IY, di mana X-nya itu kan sebagai bilangan realnya, Y-nya sebagai bilangan imajiner ya. Ini bisa dilihat ini X, di mana X, Y real dan I kuadrat sama dengan min 1. X-nya real. Karena itu bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam suatu bidang datar seperti halnya koordinat titik dalam koordinat kartesius. Bisa dilihat ini. Kalau biasanya koordinat kartesius kan sumbu yang datarnya dikatakan sumbu X, sumbu yang vertikalnya sumbu Y, tapi pada bilangan kompleks di sini sumbu datarnya itu merupakan sumbu real, sumbu yang vertikal imajiner. Nah, bidang yang digunakan untuk menggambarkan bilangan kompleks disebut bidang kompleks atau bidang argan, yaitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini misalkan ada contohnya ini, garisnya ini Z sama dengan X plus Y. Kalau ke bawah ini misalkan contohnya Z sama dengan 2 min 2I. Ini contoh. Nah, bilangan kompleks contohnya ini. Buat grafik bilangan kompleks X plus X sama dengan 4 plus 6J, di mana 4 merupakan bilangan real positif, 6J merupakan bilangan imajiner positif. Kira-kira nanti ada di posisi mana? Posisi ini 1, 2, 3, 4. Posisi di mana kira-kira? Di posisi 1. Bisa kita lihat di sini 4 kan sebagai realnya kita tarik ya, 4 sini. 4 langkah. Dan 6 itu imajinernya ke atas, berarti ini 6 ya. Berarti bentuk grafiknya ya ini ya. Ini ada di sisi kuadran 1. Nah, ini latihannya ya. Langsung ada jawabannya, harusnya latihan dulu ini. Contohnya, buatlah grafik bilangan kompleks X sama dengan min 4 plus 3J, di mana min 4 merupakan bilangan real, 3J bilangan. Nah, ini kira-kira ada di kuadran mana? 1, 2, 3, 4. 3, karena yang realnya kita tarik ya kan ke sini 4. Berarti yang imajinernya kan ke atas, karena di sini positif. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Paham ya? Bisa? Bisa, harus bisa. Nah, ini latihannya, latihan. Nah, latihan. Kalau ini nanti bentuknya grafik, kira-kira bentuk bilangan realnya seperti apa? Bilangan kompleksnya seperti apa nanti? Z sama dengan berapa? Ada yang bisa? Realnya negatif atau positif? Negatif, berarti realnya min 2. Sekarang imajinernya negatif juga, berarti min 6. Berarti bentuknya berapa? Ini kebalik ya, tadi realnya min 6, imajinernya min 2 ya, balik. Berarti bentuknya bilangan kompleksnya bagaimana? Min 6 min 2I. Min 2J atau 2I boleh ya. Yang penting ini menandakan ini bentuk imajiner ya, seperti ini min 6 min 2J ya. Ini latihannya lagi. Nah, ini kalau ini buat grafik, berarti kalau X4 min J6 kira-kira ada di posisi berapa?
Ada di posisi berapa? X sama dengan 4 min J6. Realnya positif atau negatif? Positif. Imajinernya negatif. Berarti kan positif, ini realnya kan? Ini imajiner. Berarti positif ke arah kanan. 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ya. Yang imajinernya negatif berarti ke atas atau ke bawah? Bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari dua titik ini kita temukan. Nah, ini bentuknya untuk yang pertama. X sama dengan 4 min J. Nah, yang contoh ketiga kira-kira ada di mana kira-kira? Ada di mana? Realnya positif atau negatif? Negatif. Berarti kan ke bawah ya. Berapa itu? Negatif berapa? Berarti ke kiri ya. Negatif. Yang contoh yang ketiga. Negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya imajinernya positif atau negatif? Negatif. Berarti ke bawah ya. 13 kan tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika ini terlalu panjang bisa menggunakan skala ya. Nah, sehingga ini kita temukan ini didapat bentuknya grafiknya X sama dengan min 6 min J 13. Seperti itu bisa ya. Ini membuat grafik. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bilangan kompleks. Yang pertama ada bentuk polar, selanjutnya ada rektangular dan eksponensial. Nah, bentuk rektangular, bentuk bilangan kompleks A plus JB juga bisa disebut bentuk kompleks dari rektangular. Jadi bentuk yang kita pelajari tadi bentuk rektangular ya. Gambar grafik bilangan kompleks bentuk rektangularnya yang kayak tadi. Dari gambar di atas misalkan ini ya. Ini kan gambarnya ini grafiknya. Dari gambar di atas titik A mempunyai koordinat A, JB, artinya A-nya mempunyai absis A dan ordinat B. Bentuk polar. Nah, bilangan kompleks bentuk rektangular A plus JB dapat juga dinyatakan dalam bentuk polar dengan menggunakan suatu jarak R terhadap suatu titik polar theta. Jika OA sama dengan R, maka letak kedudukan titik A dapat ditentukan terhadap R dan theta. Ini contohnya ya. Ini sama ya, ini imajiner, ini realnya. Tetanya ini titik polarnya ya. Ini R-nya. Nah, cos theta kuadrat sama dengan A per R, ini kepotong ya, A per R, sehingga di sini A-nya sama dengan R cos theta. Sin theta kuadrat ya sama dengan B per R ya, ini B sama dengan sin theta ya. A plus JB sama dengan R cos theta ya, ditambah J sin theta sama dengan R sudut theta ya. Bentuk polarnya ini. Nah, bentuk polar. Sehingga rumus yang didapat untuk mengubah suatu bilangan kompleks dari bentuk rektangular ke bentuk polar adalah ini. A plus JB sama dengan R cos theta ya plus J sin theta sama dengan R sudut theta. Ini bentuk polarnya. Nah, R adalah sisi miring yang nilainya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Besar sudut kemiringan dengan theta, ini theta sama dengan ARC ya, tang B per A. Nanti saya cari bentuk kalkulatornya menggunakan ARC ini apa atasnya. Ini kuadrat. Nah, ini yang tadi ya. Selain itu perlu diketahui juga posisi
sudut berada di kuadran berapa dari garis bilangan ini. Misalkan kuadran 1 berada di sudut 0 sampai 90. Kuadrat 2 berada di sudut 90 sampai 180. Kuadrat 3 berada di sudut berapa ini? 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 berada pada sudut ke 270 sampai 360 derajat. Itu ya. Ini yang tadi saya katakan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ini harus dihafal ya. Nah, ini contohnya. Perhatikan persamaan bilangan kompleks berikut. Z sama dengan 3 min J8. Bentuk umum bilangan kompleks di atas dapat dirubah ke dalam bentuk penulisan yang lain. Ini bentuk apa tadi? Rektangular ya. Nah, diubah. Berarti kita cari R-nya. R-nya sama dengan akar 3 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, berarti 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 64. Nah, akar dari 9 tambah 64 sama dengan ini 8,5. Sudut yang dibentuk, nah theta sama dengan ARC tang min 8/3 karena ada di kuadran 4 ya, maka tetanya min 69,44. Nih. Nah, ini kalau menggunakan kalkulator kita coba kan sudutnya ya. Sudut berapa itu tadi? Tangan min 8/3 ya, tangan min 8/3. Berarti 8/3. Kita pakai trigonometri yang secant, ini atas sini tangannya. Oh, kebalik ini. Oke, ini kan sama kan 69,44. Sama ya kayak yang tadi. Oke, sama ya ini 69,44 karena ada di kuadran 4 ini kan hasilnya jadi min 69,44 ya. Bentuk polarnya ya tinggal masukkan ke rumus yang tadi, Z sama dengan R cos theta ditambah J sin theta. R-nya berapa? 8,54. Berarti cos min 69,44 ditambah J sin min 69,44. Itu contoh soalnya. Ini contoh lainnya. Nah, dapatkan bentuk kutub dari kompleks ini. Nah, ini bentuk kutubnya. Ini contoh Z sama dengan 1 plus akar 3I. Ini Z sama dengan 1 plus akar 3I ya. R-nya berapa? 1 plus 3 sama, akar 1 plus 3 sama dengan 2. Sin theta sama dengan min 1/2 akar 3. Cos theta sama dengan 1/2. Theta sama dengan 60 derajat. Ini diubah dalam bentuk radian. Ya, ini bentuk kutub dari itu. Nah, sekarang masuk ke penjumlahan. Nah, penjumlahan matematika pada bilangan kompleks ya itu hampir sama ya. Ini operasi matematika penjumlahan dan pengurangan merupakan konsep yang umum sederhana ya. Biasanya kan kalau penjumlahan pengurangan konsepnya umum sederhana. Namun bagian ini merupakan bagian yang terpenting dan mendasar. Prinsip penjumlahan dan pengurangan adalah sama ya kan. Ini yang penting memenuhi sifat-sifat aljabar penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau pada bilangan kompleks bisa dilihat yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Oke, contohnya ini X1 sama dengan 2 min J3, X2 sama dengan 5 plus J4. Nah, cari X1 plus X2, berarti kan kita coba cari hasilnya. X1 plus X2 yang real dengan real kita kelompokkan. Jadi yang real ini 2 ditambah 5. Yang imajinernya min 3 ditambah berapa? 4. Sehingga didapat 7 plus
J. Kalau pengurangan juga sama ya. X1 min X2 sama dengan 2 min J3 dikurangi 5 plus J4. Nanti dikelompokkan juga didapat hasilnya min 3 min J7. Ini soalnya. Nah, soal 1 dan 2. Oke, bentuk kelompok dulu ya, kelompok dulu ya, dibentuk kelompok. Kelompok secara kooperatif. Yang sini kerjakan dengan ini. Ya, berdua nanti coba dikerjakan ke depan. Dikerjakan bersama ya. Ini geser ke sini dulu. Yang belakang jadi satu kelompok dulu. Jadi kelompok geser ke sini, dikerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit. Lima menit, oke. Oke, ada yang sudah selesai? Ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 ada yang mau coba kerjakan yang nomor 1. Oke, kelompok 3. Itu kan dapatkan bentuk polar dan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks Z sama dengan min 3 plus 3i dan letak kuadrannya di sudut berapa. Ayo maju salah satu. Yang kelompok 1 coba yang soal nomor 2 yang atas. Salah satu nomor 2 yang atas. Langsung maju di sini enggak apa-apa. Nomor 2 yang atas. Habis spidolnya ya, nunggu dulu berarti. Oke, jangan lupa absensinya diisi ya. Absensinya diisi. Ya.
Sudah? Sudah ya. Nih, sebentar kita bahas langsung ya persamaan bilangan kompleks yang untuk soal nomor 1. Ya kan? Di situ disuruh mencari bentuk polar dan ya, bentuk polarnya ya. Ini berarti Z sama dengan 3 min 3 plus D3, R-nya akar min 3 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan ini 3 akar 2 ya. Tetanya ARC tan 3 per min 3. Ini didapat berapa ini? 135 derajat. Dimana sin tetanya setengah akar 2 dan cos tetanya min setengah akar 2. Ini berada di kuadran 2. Oke, betul ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama ya? Oke. Coba yang nomor 2 terakhir. Oke, sudah. Bisa menjelaskan Mas ini? Berarti ini dikelompokkan yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Sehingga yang realnya dari yang pertama ini untuk operasi penjumlahan 3 dikelompokkan dengan min 1 sehingga didapat 2. Oke, sudah benar. Ini min 4 dengan 2 didapat min 2. Oke. Oke ya, untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ditanyakan? Kita coba intip dulu. Apakah jawabannya sama dengan sama ya jawabannya. Nah, ini bentuk tadi, tapi ini bentuk polarnya belum ya. Bentuk polarnya belum dikerjakan oleh kelompok 2 ya tadi. Ini bentuk polarnya Z sama dengan R cos theta plus J sin theta. Jadi bentuk polarnya 3 akar 2 dikali cos 135 ditambah J sin 135. Untuk kelompok pertama ini sudah benar jawabannya. Apakah ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak. Tadi kita belajar tentang materi bilangan kompleks. Ada berbagai macam bentuk bilangan kompleks dan operasi. Minggu depan kita akan lanjut ke operasi bilangan kompleks, yaitu operasi perkalian, pembagian, dan operasi-operasi yang lain. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.